Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Galbi Pinjol, teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe akun ini ya, channel ini bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga loncengnya, share bila video ini bermanfaat. Teman-teman, kali ini kita akan bahas Shopee ya. Jadi ada kendala apa nanti di Shopee ini kalau misalkan kita tidak bisa bayar, atau mungkin teman-teman sekarang sedang on the way Galbi ya. Nanti tonton terus sampai akhir videonya, jangan skip ya. Jadi saya mendapatkan data teman-teman ya di Shopee. Ya, siapa yang tidak kenal Shopee ya? Shopee kalian tentu mengenalnya ya, Shopee ya. Jadi di samping dia seperti marketplace, dia juga menyediakan pay later ya. Jadi belanja bisa bayar bulan depan dan pinjaman dana tunai ya. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas, Shopee ini mengalami keterlambatan ya. Jadi limitnya dibekukan. Nah, memang seperti itu Shopee ya. Jadi kalau kita tidak bisa bayar atau ada telat pembayaran, limit yang tersedia itu akan dibekukan. Dan bisa misalkan nanti tidak bisa tetap nggak bayar ya, nanti akun kita yang akan dibekukan ya. Cuma bukan itu yang akan kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas yaitu DC Dekolektor. Shopee mengirimkan surat tugas penagihan lapangan ya di WA. Apakah itu memang betul si Shopee akan datang ya? Ini datanya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri di layar kalian ya. Ini keterlambatannya memang sudah di atas 90 hari teman-teman ya. Ini surat tugas penagihan ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail di screenshot berikutnya. Silakan selesaikan hutang Shopee Pay Later atau Shopee pinjam Anda. Hari ini untuk surat tugas sudah diproses dan diterima ya. Kami akan jalankan penjemputan dana sesuai prosedur dan aturan perusahaan. Sebelum semua tetangga, keluarga tahu di lingkungan sekitar perihal utang Anda ini, silakan bertanggungjawabkan di aplikasinya hari ini sebelum semuanya terlambat. Proses akan segera dijalankan. Teman-teman, ini akan saya bahas ya. Jika kalian mendapat WA penagihan seperti ini yang akan datang ke rumah ya, ini kan katanya mau datang ke rumah ya, disiapkan dananya untuk segera membayarkan sekarang daripada nanti tetangga semua tahu ya, perusahaan semua tahu ya. Kalau dari bahasa penagihannya aja ini sudah salah. Kenapa saya bisa menginformasikan seperti itu? Ketika ada penagihan ke rumah ya, itu akan langsung bertemu dengan debiturnya ya. Jadi kita kan waktu minjam menyerahkan semua data di Shopee itu kan lengkap, datanya valid semua itu ya. Jadi si Shopee akan langsung ke rumah. Ngapain? Sampai bawa-bawa tetangga ya. Ya mau ngapain? Sampai sini mau teriak-teriak gitu di kolektornya ya. Sekarang itu untuk dekolektor lapangan seperti itu sudah mikir dua kali teman-teman. Ketika akan membuat suatu keputusan yang kiranya merugikan dia sendiri, dia pasti tidak akan lakukan. Dia mikir 3 kali, 4 kali, 5 kali mikir ulang untuk itu ya. Jadi dekolektor Shopee itu sebetulnya juga belum ada ya, atau kolektor lapangannya ya. Kolektor lapangannya itu belum ada teman-teman ya. Jadi laporan yang saya terima sampai dengan hari ini itu belum ada kolektor lapangan Shopee. Memang ada sebagian di Jabodetabek ya, cuma itu pun belum merata teman-teman ya. Jadi jika kalian mendapatkan surat seperti ini dengan bahasa penagihan seperti ini, kalian abaikan saja ya. Karena kalau misalkan memang mau datang, dekolektor datang aja. Ngapain dia kirim-kirim surat seperti ini? Orangnya keburu pergi ya, kan gitu logikanya ya.
Ini slide kedua akan saya jelaskan lebih detail, teman-teman. Nah, ini adalah surat tugas penagihan, ya, PT Shopee Indonesia, ya. Ini di sini tertulis PT-nya Shopee, ya. Di sini juga ada logo Shopee-nya, ya. Perihal surat tugas penagihan lampiran 1 lembar. Dengan hormat, bahwa dengan diterima surat pemberitahuan tagihan ini dimaksudkan adanya penyelesaian secara langsung terkait tagihan Anda yang lalai melakukan pembayaran hingga tempo keterlambatan lebih dari 90 hari. Selain itu, data pribadi Bapak atau Ibu akan dilaporkan ke OJK serta masuk daftar hitam yang berasal dari B-Checking ke Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Untuk itu, kami sampaikan peringatan pembayaran kepada Bapak Ibu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Mengingatkan sekali lagi bahwa tunggakan belum dibayar sampai hari ini. 2. Pembayaran tagihan sudah keterlambatan selama 123 hari. Bahwa Bapak atau Ibu mengalami one prestasi. Ya, one prestasi itu semacam tidak menepati janji, ya. Jadi di perjanjian kredit itu harusnya kita bayar tanggal 10, kita lalai. Itu namanya one prestasi. Dalam melakukan kewajiban pembayaran, tentunya sangat merugikan pihak Shopee, dan atas perbuatan tersebut kami menganggap Bapak Ibu tidak kooperatif. Oleh karena itu, kami akan memproses data Bapak Ibu dan mengirimkan fisik surat ini melalui pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja dan atau bekerja sama dengan pihak terkait untuk konfirmasi dan investigasi alamat data Anda agar kami dibantu terkait permasalahan ini menemui titik terang. Kami beri waktu 1 kali 24 jam untuk Bapak Ibu merespon dan menyelesaikan tagihan. Hormat kami, Shopee Paylater Kolektor Shopee. Teman-teman, kalian dapat seperti ini jangan panik, ya. Ini dari tata bahasa aja, ini sudah salah menurut saya. Jadi akan saya bahas, ya. Ini kan surat pemberitahuan tagihan, ya. Ya memang betul kalau Shopee ini akan masuk ke SLIK, ya. Jadi di SLIK OJK itu ladder atau pendanaan dari Shopee itu dari bank si bank, ya. Jadi nanti di data SLIK kalian akan muncul nama pelaporannya dari bank si bank, ya. Jadi kalau itu memang betul dilaporkan ke SLIK OJK, maka jelas resikonya nanti blacklist, ya. Itu sudah resiko kredit, teman-teman. Kalian nggak usah gimana-gimana, itu udah resiko yang kalian hadapi ketika kalian memutuskan galbay, ya. Itu udah pasti SLIK OJK-nya jelek, itu udah resiko. Jadi kalian harus terima, dah itu satu, ya. Kemudian di sini Bapak Ibu mengalami one prestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran, tentunya sangat merugikan pihak Shopee, ya. Shopee, ya, itu kan dia sebagai jasa penyedia paylater dan pinjaman, ya. Ketika suatu perusahaan bergerak di bidang tertentu, ya, pastinya dia sudah memperkirakan tingkat resikonya. Misalkan ini kita katakanlah Pertamina, ya. Pertamina di SPBU ketika ada pengisian gas atau pengisian bensin, ya, tentunya ada risiko kebocoran yang berpotensi menimbulkan kebakaran, ya. Di situ ada apa? Di situ udah dipersiapkan risikonya akan seperti ini dan harus menyediakan APAR. Kira-kira seperti itu, kan? Nah, sama aja dengan pihak penyedia layanan keuangan seperti ini. Misalkan di sini Shopee, ya. Jauh-jauh hari si Shopee sudah memperkirakan ketika akan mengucurkan pinjaman, ya, pasti nanti ada potensi pinjaman itu macet
atau bahkan tidak kembali sama sekali atau gagal bayar, itu harusnya sudah diperkirakan, namanya resiko kredit. Jadi di sini sangat merugikan pihak Shopee ini sudah, ya kalau nggak mau rugi ya nggak usah kasih pinjaman kan gitu ya, logiknya kan seperti itu. Jadi seperti bahasa seperti ini kalian abaikan aja ya, tidak akan berarti apa-apa untuk kalian. Kalau kalian sudah memang tidak bisa bayar, ya udah mentok, jangan lagi gali lagi, ya udah mentok, galbaikan aja, ya. Kemudian ini, oleh karena itu kami akan memproses data Bapak Ibu dan mengirimkan fisik surat ini melalui pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja atau bekerjasama dengan pihak terkait untuk konfirmasi utang. Intinya dia akan mengirimkan fisik surat ini ke pimpinan tempat kalian bekerja. Buat apa? Ya, ini aja udah salah. Ya, pihak pimpinan kantor misalnya, itu nggak akan mau tahu masalah hutang piutang seperti ini. Dan itu kalau penagihannya juga harusnya ke yang berhutang. Ngapain dikirimkan ke pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja? Tidak ada gunanya. Ya, emang perusahaan mau bayarin? Ya, tidak mungkin itu. Tujuannya apa ini seperti ini? Tujuannya untuk membuat kalian tuh panik, down mental kalian. Padahal kalau dicermati secara lebih pakai dengan bahasa benar-benar dicermati dengan seksama ya, itu akan sia-sia kalau dikirimkannya itu ke pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja. Itu udah salah ya. Karena penagihan itu harus dilakukan ke yang berhutang, bukan orang lain. Apalagi sampai ke perusahaan, itu sudah salah ya. Atau bekerjasama dengan pihak terkait. Nah, pihak terkait itu maksudnya apa ini? Di sini juga tidak jelas ya, pihak terkait itu seperti apa ya. Dan investigasi alamat data Anda agar kami dibantu terkait permasalahan ini menurut titik terang. Investigasi yang seperti apa maksudnya ini ya? Kalian lihat itu. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ketika kita mengajukan pinjaman, kita isi KTP, ya, kita isi NIK kita foto KTP kita melakukan verifikasi live ya, yang tengok-tengok gitu ya, mangap-mangap gitu ya. Tujuannya itu untuk apa semua? Itu untuk verifikasi data. Artinya si Shopee itu sudah pegang semua. Alamatnya jelas loh di sistem. Kita tidak ada istilahnya pembohongan atau data palsu. Jadi buat apa lagi diinvestigasi? Ya, kalau mau datang aja. Ngapain pakai ada kata-kata investigasi alamat data Anda agar dibantu permasalahan untuk menuntut terang ya. Jadi teman-teman sekali lagi dari tata bahasa ya, ini salah ya, sudah salah ya. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu khawatir, Shopee itu belum ada kolektor lapangannya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang saat ini memutuskan untuk galbay karena sudah tidak mampu lagi bayar, udah stop, jangan lagi minjol ataupun gali lubang di perusahaan-perusahaan pembiayaan yang lain ya, udah stop. Resikonya ya terberat dari Shopee itu adalah blacklist leak OJK. Udah itu aja. Kalau udah dilakukan itu ya sudah, kita terima. Memang itu resiko yang harus kita terima. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.